Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bunda, kali ini ada resep khusus nih. Ada cilok atau yang bisa kita sebut bakso tanpa daging. Nah, di sini aku goreng untuk baksonya sendiri. Di luar itu permukaannya crispy, tapi di dalamnya itu lembut dan kenyal. Nah, untuk tahu bagaimana cara buatnya dan apa saja bahannya, tonton hingga akhir ya Bunda. Happy watching. Ciru Cooking, Healthy Cooking, Easy Eating. Jangan lupa subscribe ya. Sudah aku siapkan, di sini ada daun bawang. Nah, aku pakai cukup 1 batang saja. Kita iris secara tipis-tipis. Daun bawang di sini sebagai cita rasa. Nah, makanan atau masakan yang ditambah daun bawang akan lebih terasa sedap. Aku juga sudah siapkan tepung terigu. Di sini aku memakai 90 gram. Kemudian aku tambahkan tepung serbaguna, cukup 1 saset atau sebanyak 75 gram. Nah, di sini kita masukkan ke dalam wajan, lalu bumbui dengan merica sebanyak setengah sendok makan. Nah, jangan lupa untuk perasannya agar seperti daging, mirip ya, kita pakai penyedap rasa sebanyak 1 sendok makan. Lalu ada air 350 ml. Nah, kita masukkan secara bertahap. Di sini bisa 2 tahap. Nah, kalau aku cukup 1 tahap saja dalam memasukkan airnya. Kita aduk-aduk agar bagian tepung yang menggerindil itu tidak ada. Barulah setelah itu kita masukkan yaitu irisan daun bawang. Terus kita aduk agar nanti tidak ada yang gosong, karena jika sudah panas maka tepung ini akan cepat sekali mengerasnya. Nah, ini dia. Kita aduk sampai benar-benar merata dan tentunya teksturnya seperti ini. Nah, sudah bisa kita angkat dari kompor dan kita taruh di dalam wadah yang lain. Jangan lupa untuk kekenyalannya kita menggunakan tepung tapioka. Di sini aku menggunakan 200 gram tepung tapioka dan kita tambahkan juga telur sebanyak 2 butir. Selagi hangat, langsung saja kita aduk sampai benar-benar tercampur rata. Nah, di sini sebelumnya aku sudah mencuci tangan terlebih dahulu. Karena di sini agak berat, jadi aku menggunakan tangan. Bisa juga Bunda menggunakan sarung tangan. Kalau aku tidak, untuk pas awalnya, nanti bagian akhir kalau adonan sudah mendekati jadi, baru aku menggunakan plastik seperti ini. Karena di sini agak lengket dan tentunya kalau lengket bisa kita tambahkan dengan sedikit demi sedikit tepung terigu. Karena aku menginginkan kekenyalan, tingkat kenyalnya itu tidak keras, jadi nanti di sini meskipun di bagian pinggir itu masih menempel atau lengket, jadi tidak perlu khawatir ya Bunda. Cukup nanti kita pakai tepung terigu saat kita memutar-mutar membentuk seperti ini. Nah, sudah aku panaskan air terlebih dahulu. Tidak sampai mendidih ya Bunda, cuma berbuih di bagian dasarnya dan kita ambil sebesar bola bagel, kita bentuk secara membulat dan pastikan tidak ada bagian yang retak ya. Nah, di sini ketika bagian dasarnya sudah ada gelembung-gelembung kecil, kita pelankan atau kita rendahkan kompornya. Nah, kita masukkan semuanya. Nah, nanti tandanya kalau baksonya sudah matang itu ditandai dengan cilok atau baksonya yang sudah mengapung. Agar tidak lengket saat matang nanti, di sini bisa kita kasih dengan minyak goreng sedikit saja, kurang lebih 1 sendok makan. Nah, kalau sudah mendidih, benar-benar mendidih, kita matikan, lalu cepat-cepat saja kita saring. Kita diamkan sampai benar-benar dingin untuk baksonya, baru nanti setelah dingin kita belah. Nah, di sini kita belah menjadi 4 bagian.
Tapi jangan sampai terputus pada bagian dasarnya ya Bunda, agar nanti bisa mengembang atau mekar baksonya seperti itu. Dan agar tidak mudah lengket atau bisa mekar dengan sempurna, maka kita lumuri dengan tepung terigu untuk bagian tengahnya. Ini dia sudah siap. Aku siapkan minyak goreng yang sudah panas. Aku menggunakan api yang cenderung ke kecil, jadi nanti tidak mudah gosong dan tentunya akan matang merata sampai ke dalam. Kalau sudah coklat atau golden brown bisa kita angkat. Nah, di sini tips agar mudah mekar. Untuk bagian sela-selanya tadi, kita gunakan spatula seperti ini. Kita bantu untuk membukanya agar bisa mekar sempurna. Karena tentu saja bakso ini kan berasal dari tapioka, nanti sedikit lengket. Nah, ini dia sudah mulai mekar dengan bantuan spatula. Kemudian kita angkat karena warnanya sudah cantik. Sudah bisa kita tiriskan. Dan alhamdulillah baksonya sudah jadi. Di sini sebagai pelengkapnya aku menggunakan saus untuk bahan cocolan. Rasanya itu sangat gurih dan tentunya crispy di luar dan di dalam itu sangat kenyal. Tunggu apa lagi Bu? Nah yuk nih coba dan kita praktekkan di rumah. Tentunya si kecil pasti suka. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Nah, ilmu pengetahuan adalah cahaya bagi hati. Maka kebahagiaan, kedamaian, dan ketentraman hati bersumber pada ilmu pengetahuan itu sendiri.